Johan, salah satu prajurit Belanda, baru saja tiba di Hindia, atau seperti yang kita kenal sekarang dengan Republik Indonesia, negara tercinta kita semua. Dari arah belakang, Johan disapa Matthias Kohan, lalu saling berkenalan. Setelah diidentifikasi data diri, Johan mendapatkan tugas pertamanya dikirim ke Semarang, masuk Divisi B. Di dalam aula, Mayor Bender mengutarakan misinya. Setelah Amerika berhasil mengalahkan dan mengusir Jepang dari Indonesia, itulah kesempatan untuk merebut kembali Hindia Belanda. Namun, racun Jepang telah menyebar ke seluruh koloni, dan kini kuncinya ada di tangan Soekarno, boneka Jepang yang mulai menyerang setelah Hindia dibebaskan, mengirim preman untuk membunuh, menjara dan memperkosa orang asing, China, bahkan warga lokal yang ketahuan mendukung Belanda. Dan semua harus dihentikan dengan cara memburu setiap orang yang diduga teroris atau setiap kelompok kaki tangan Soekarno. Divisi B mulai melakukan perjalanan menuju Semarang. Semua prajurit sangat bersemangat dalam mengemban tugasnya. Setelah sampai, Johan beserta kelompoknya ditempatkan di barak A. Baru pertama datang, Johan sudah disambut Colin, mengklaim tempatnya, langsung mengusir Johan dari sana. Warner turun tangan, membalas dengan candaan. Si Colin geram, nyaris baku hantam. Untungnya kepala barak datang memperingati semua prajurit agar patuh pada aturan yang telah ditentukannya. Mulailah masuk ke dalam fase di mana Johan perlahan mengamati kondisi di area markas. Dari kejauhan, ia melihat perempuan lokal masuk melewati pagar pembatas, dibawa oleh tentara secara diam-diam. Di pos penjagaan, Johan pun mencoba berbincang mengenai pemberontak. Kabarnya si tentara sudah bertugas 3 bulan, belum melihat tanda-tanda kedatangannya. Malam harinya Johan gelisah sambil memandangi foto ibunya di saat semua orang sudah terlelap tidur. Esoknya semua mulai berpatroli melintasi sawah. Johan berusaha menanyai seorang petani dengan bahasa Indonesia secara lemah lembut tentang keberadaan teroris. Si petani nampak ketakutan, gelagatnya seperti ada yang disembunyikan. Rasa sia-sia, Johan pun melanjutkan kembali perjalanan. Tibalah di sebuah kampung, warga hanya diam membisu menatap kosong ke arah tentara. Kepala desa keluar menyambut mereka, menanyakan maksud kedatangannya. Kapten menduga ada pemberontak bersenjata yang sering lalu lalang di desa tersebut dan akan seharian berpatroli di sana. Dengan nada terbata-bata, si kepala desa mencoba meyakinkan bahwa di tempatnya aman dan tidak perlu ada penjagaan. Cuaca terik membuat semua prajurit haus. Kepala desa menjawabnya dengan air kelapa. Di sana Johan berbaik hati memberikan si anak laki-laki 2 keping biskuit. Lanjut mereka pergi ke markas dekat perkebunan teh, menemui anggota yang telah berjaga di sana. Kondisi masih aman terkendali meskipun ada sedikit gangguan dari hama monyet yang merusak lahan perkebunan. Tidak lama Johan mendengar letusan senjata dan ternyata mereka berhasil menembak monyet kemudian menyantapnya sebagai hidangan makan malam. Paginya, Johan mendengar ada keributan di luar. Setelah dilihat ternyata itu si anak laki-laki memberikan kabar bahwa di desanya telah terjadi pembantaian. Semua prajurit bergegas pergi mendatangi desa. Setelah sampai di sana mereka disambut pemandangan mengerikan. Potongan kepala dalam kondisi mulutnya disumpal kemaluan. Pemenggalan yang dilakukan terhadap kepala desa beserta istrinya menjadi simbol bahwa pemberontak tidak takut atas kedatangan tentara Belanda. Johan muntah setelah melihat kejadiannya. Malam harinya Johan sempat menyesal gara-gara telah berpatroli dan singgah di desa tersebut hingga akhirnya harus menelan korban jiwa. Kohan beranggapan Johan sedang resah dikarenakan belum menerima surat kabar dari ibunya. Ia menjadi terlalu perasa dan nampak ketakutan. Cerita masuk ke masa depan setelah kepulangan Johan dari Indonesia. Pulangan yang seharusnya jadi momen paling bahagia, nampaknya tidak berlaku di hidupnya. Sang ibu pun terlihat dingin menyambut kehadiran Johan. Bukannya bangga, ibunya malah membicarakan aib masa lalu yang telah dilakukan ayahnya hingga warga Belanda tidak suka atas kehadiran keluarga Johan. Cerita kembali lagi ke masa lalu. Esoknya di area pasar, ketika Johan sedang menikmati lontong pecel, dari arah depan dia melihat warga lokal sedang dianiaya tentara Jepang. Johan mendekat dan mengetahui si tentara telah melakukan perampasan barang milik warga. Tibalah Kapten Raymond Westerly langsung bertindak tegas menodongkan pistol ke arah si tentara. Semua orang terkesima. Aksi yang dilakukan Raymond sungguh mengesankan.
Setelah kejadian itu, Johan mulai kepo tentang profil Raymond. Temannya mengetahui bahwa Kapten Raymond adalah blasteran Yunani Belanda yang dibesarkan di Istanbul. Pengalaman dan jasanya cukup mempunyai andil atas kebebasan Belanda. Setelah mendengar banyak, Johan mulai bersimpati dan penasaran, ingin lebih mengenal sosok Raymond. Berbulan-bulan lamanya para prajurit masih belum mendapatkan target. Tidak ingin menyia-nyiakan waktu, mereka habiskan dengan bersenang-senang menghibur diri ke sana kemari, hingga pilihan terakhir mereka memilih mengunjungi tempat prostitusi. Di sana Johan tertarik dengan seorang gadis bernama Gita. Esoknya, Divisi B akan berpatroli selama 3 hari melewati wilayah Klewang Sawah di bawah pimpinan Kopral Colin. Johan berusaha mengorek informasi kepada warga setempat, hasilnya tetap nihil. Warga sangat sulit dimintai keterangan perkara keberadaan pemberontak, memilih bungkam dalam kondisi tertekan dan ketakutan. 3 bulan lamanya masih belum mendapatkan hasil. Pasukan terus menyisir lebih dalam memasuki hutan belantara, dan kini mereka akan menembus menyeberangi sungai menuju arah barat. Johan menghampiri Colin mengutarakan keberatannya memimpin prajurit tidak menggunakan peta. Menyeberangi sungai tanpa jembatan resikonya terlalu besar jika seandainya ada penyerangan. Namun Colin malah marah dan memerintahkan semua pasukan lanjut menyeberangi sungai. Baru setengah perjalanan, ada satu lesatan peluru menembus tubuh Warner. Semua panik kebingungan karena musuh sulit terdeteksi, langsung memilih mundur menjauhi sungai. Warner menderahan hebat hingga akhirnya ia harus meregang nyawa di pangkuan Johan. Cerita kembali ke masa depan. Johan kini sudah siap melanjutkan menata kehidupan baru pasca perang. Ia mendatangi perusahaan di mana Johan dulu sempat kerja sebelum menjadi sukarelawan. Menagih gaji pemerintah atas jaminannya telah mengabdi pada negara dengan dipekerjakan kembali. Ternyata semua hanya omong kosong. Pemerintah tidak mau membayar dana kompensasi terhadap perusahaan. Johan kecewa dan marah atas kenyataan pahit setelah ia korbankan hidupnya demi negara. Cerita kembali ke masa lalu. Warner mulai dikebumikan. Cara pemakamannya membuat Johan sedih, mengingat Warner sosok sahabat yang paling care terhadap Johan. Situasi mulai hampa dan sepi sepeninggalan Warner. Tak hanya sahabat, bagi Johan, Warner mampu menghidupkan suasana menjadi lebih mengasihkan. Pagi itu, Johan dan Colin dipanggil ke kantor. Di sana, ketua menanyakan senjata frame milik Johan yang hilang ketika di sungai. Johan menyadari kesalahannya dan meminta izin untuk mencari sambil memata-matai si penembak Warner. Namun Letnan menolak karena tidak ingin ada korban jiwa lagi di divisinya. Di luar kantor, nampaknya Colin tidak terima atas perbuatan Johan yang sudah menyeretnya ke dalam masalah. Ia menyerang Johan sambil mengungkapkan rahasia besar mengenai identitas keluarga Johan. Di sana, barulah terungkap ternyata ayahnya Johan adalah mantan pengkhianat yang telah bergabung ke dalam partai Nazi selama invasi Belanda. Nyaris baku hantam, untungnya ketua datang menghentikan perkelahiannya. Titik terang mulai datang. Si penembak Warner akhirnya berhasil tertangkap. Johan bersama yang lain sangat bersemangat ingin mengajarnya, namun dihentikan oleh ketua untuk segera diinterogasi. Datanglah Raymond Westerly yang akan menangani langsung terduga teroris di ruang interogasi. Malam harinya, Johan mengutarakan di depan teman-temannya bahwa ia menaruh kecurigaan dan tidak terlalu yakin bahwa orang tersebut yang telah menembak Warner. Tidak lama Raymond keluar dari ruangan menghampiri Johan. Di sanalah kedekatan mereka dimulai. Johan diperintah untuk menyiapkan tempat penyiksaan di garasi bersama perlengkapan alat setrum. Si terduga teroris sudah dalam kondisi berdarah. Raymond terus mendesaknya agar mengakui penembakan yang dilakukan dan memberitahu markas komplotannya. Tidak ada jawaban, Johan bertugas menyetrunya. Setelah mengalami serangkaian penyiksaan yang keji, si terduga teroris tanpa gentar meneriakkan, "Indonesia merdeka!" Di pos penjagaan, Johan mendeteksi kedatangan seorang laki-laki yang bernama Jalal yang melaporkan tentang keberadaan teroris. Di depan ketua, Johan menjelaskan bahwa kedua putri Jalal telah disandra oleh Gagak Hitam.
salah satu kelompok pemberontak dari Semarang. Setelah ditunjukkan tempatnya, sang ketua menolak untuk menolong karena koordinatnya terlalu jauh. Kemudian Johan berinisiatif membawa Jalal ke rumah Raimon. Di sana si Raimon setuju untuk membantu asalkan Johan mendampinginya dalam misi di luar divisi resmi secara diam-diam. Keesokan harinya, Johan kedatangan surat dari sang ayah di penjara. Matias sempat kaget mengetahui ayah Johan ternyata masih hidup. Johan resah karena lambat laun semua teman-temannya pasti akan tahu identitas keluarganya. Mengingat kartu mati kini ada di tangan si Colin. Malam hari, Johan menyelinap pergi menuju ke tempat Raimon untuk menjalankan misinya. Di sana Raimon mengajak satu anggota lagi bernama Samuel yang akan memandu masuk ke pedalaman hutan demi menghindari jalan utama. Tanpa sadar, Johan kini telah masuk ke dalam permainan Raimon. Setelah masuk hutan, mereka berhasil menemukan markas pemberontak. Di sanalah Johan menyaksikan Raimon dengan tangan dinginnya menggorok satu persatu terduga teroris. Johan terhenyak tak menyangka Raimon akan eksekusi mereka dengan cara brutal. Dalam penyergapan, Johan terbawa suasana, berani menarik pelatuk untuk pertama kalinya membunuh orang selama tugas di Indonesia. Raimon mulai mengambil kesempatan untuk menjadikan Johan militer. Dalam perang, terkadang harus menyingkirkan perasaan untuk menentukan sebuah pilihan, membunuh atau terbunuh. Raimon menghadiahi Johan sebuah pistol kecil sebagai tanda mata. Entah apa yang dirasakan Johan saat itu hingga ia merobek foto keluarganya yang terkadang membuat dia sedih dan lemah. Kembali ke masa depan, Johan mengunjungi sang ayah di penjara. Ayahnya sempat mengutarakan rasa bangganya terhadap Johan berhasil pulang membawa kehormatan sebagai prajurit perang. Namun sikap Johan dingin, seolah penuh kebencian sambil mengabarkan bahwa kini ibunya telah meninggal. Dan itu sekaligus menjadi pertemuan terakhir Johan dengan sang ayah. Esoknya, Johan dan Kohan diperintahkan untuk melepaskan tawanan di tengah hutan tanpa membunuhnya. Setelah sampai di sana, Johan malah mengeksekusinya. Kohan tak menyangka perubahan Johan begitu sangat drastis karena Raimon telah berhasil mencuci otaknya. Semakin hari, Johan dan Raimon semakin dekat. Mereka sering melakukan misi rahasia bersama, bahkan Raimon berani menunjukkan permainannya selama ini yang telah membayar sebagian kelompok pemberontak demi mendapatkan kepercayaan orang pribumi. Di dalam kafe, ia pun bercerita bahwa kini orang pribumi telah memanggilnya Ratu Adil. Mitos yang diyakini masyarakat setempat tentang sang pemimpin pembawa kedamaian. Setelah Raimon bercerita banyak, ia pun memperingati Johan untuk tidak membocorkan semua misi rahasia yang telah mereka perbuat. Jika sampai bocor, maka nyawa taruhannya. Johan kembali menemui kita. Nampaknya ia telah menaruh hati, namun kita tidak merespon dengan baik. Johan berusaha mengambil simpatinya dengan mengantarkan pulang, bahkan ia memberinya uang agar kita tidak usah bekerja dulu selama 1 minggu. Tetap saja sikap kita datar tanpa ekspresi. Di dalam markas, teman-teman Johan ingin mengajaknya berkumpul bersama, karena kini Johan sering sibuk dengan Raimon. Dari arah belakang, Colin mulai cari gara-gara dan nyaris membocorkan aib keluarga Johan yang susah payah Johan rahasiakan dari teman-temannya. Tanpa pikir panjang, ia langsung menghajar Colin habis-habisan. Nyaris ditusuk pisau, untungnya Kohan berhasil memisahkan Johan. Raimon diundang ke acara pesta ditemani Johan. Di sana ia akan mengadakan pertemuan dengan petinggi. Mayer membuka obrolan membahas seorang tokoh bernama Letnan Sipen yang pernah mengikuti operasi militer di Aceh pada tahun 1897, melakukan pembantaian di tanah Gayo, Alas, dan Batak. Mayer percaya momen itu dapat terulang kembali dan Raimonlah orang yang paling tepat untuk eksekusi misinya. Penuh gairah, Raimon bersedia asalkan mendapatkan jaminan keselamatan dan sebuah posisi penting sebagai imbalannya. Juga Raimon resmi memimpin seluruh pasukan Belanda untuk melaksanakan tugas. Bergulirnya waktu, hubungan Johan dan kita semakin dekat. Berkat usahanya, kini Johan berhasil mengikat hati kita. Tambah Raimon menaikkan pangkatnya menjadi kopral karena kesetiaan Johan selama ini.
Ternyata semua tidak mudah. Tugas pertamanya Johan harus menangkap temannya sendiri yang ketahuan telah menjual solar kepada pribumi. Di suatu hari, Johan hendak pergi ke rumah Gita. Ia memaksa masuk karena Gita terlihat mencurigakan, hingga Johan berhasil menemukan seorang laki-laki di bawah meja. Angkat tangan! Angkat tangan! Hati Johan hancur di saat Gita mengakui bahwa laki-laki tersebut adalah tunangannya. Kembali ke masa depan, di sebuah gedung Johan dipertemukan dengan Colin. Secara diam-diam dia mengikutinya dari belakang. Di pinggir jalan, Colin menyadari keberadaannya yang sedang mengacukan pistol. Seketika, Colin berhasil menghindar hilang dari pandangan Johan. Kini pasukan Belanda sudah mendapatkan perintah resmi pergi ke Celebes atau Sulawesi. Raymond menegaskan bahwa akan ada banyak pertumpahan darah di sana. Semua keputusan ada di tangan prajurit yang telah menyetujui bergabung untuk membersihkan bagian selatan pulau dari setiap elemen teroris. Perjalanan pun dimulai. Berhari-hari lamanya, semua pasukan kini telah tiba di Pulau Sulawesi. Raymond disambut seorang pribumi dengan entengnya langsung mengantongi daftar yang akan menjadi target pencarian. Secara sistematis, pertama Raymond menyusun rencana dengan mengepung perkampungan Liso. Dengan paksa warga dikumpulkan di luar dalam kondisi ketakutan. Raymond mulai mengeluarkan senjata dan memanggil daftar nama orang yang berhasil ia kantongi. Tanpa basa-basi, Raymond menembak mati satu persatu orang yang dipanggil ke depan dengan tangannya sendiri di hadapan semua pasukan dan warga. Johan ditugaskan untuk mengubur semua korban hasil kebengisan Raymond. Hati nurani Johan mulai terusik dengan situasi yang harus terjadi. Kebrutalan Raymond tak terbayangkan di pikiran Johan sebelumnya. Ternyata darah yang dimaksud bukanlah darah perang, namun darah pembantaian orang yang tidak bersenjata. Malam harinya Johan datang ke ruangan Raymond mencoba mengutarakan pendapatnya. Ia berharap Raymond dapat memastikan kebenaran dari setiap orang yang telah masuk daftar terduga teroris dengan menginterogasinya terlebih dahulu. Namun Raymond sudah tidak peduli atas keakuratan daftar tersebut. Ia meyakini bahwa itulah satu-satunya cara untuk memberantas teroris secepatnya. Johan terdiam tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Esoknya semua pasukan lanjut ke kampung berikutnya melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, menyeret paksa warga dikumpulkan di luar. Kepanikan dan ketakutan berubah suasana semakin mencekam. Serdadu tentara tidak segan bertindak kasar terhadap perempuan dan anak-anak. Johan terpaksa harus mengikuti alur menjadi bagian dari kebenciannya. Raymond mulai memanggil daftar nama, dimulai dari Bapak Harun. Ia melangkah maju ke depan, langsung ditembak tepat di kepala. Kemudian daftar nama selanjutnya dipanggil secara serentak. Saat itu Raymond membutuhkan 2 orang sukarelawan untuk membantu eksekusi mati warga. Dikarenakan Johan dan Kohan berada dekat dengan tawanan, terpaksa merekalah yang terpilih untuk menuntaskan hukumannya. Hidup Johan semakin tidak tenang. Bukan hanya menyaksikan, kini ia harus mengotori tangannya dengan darah warga Indonesia yang hanya dijadikan alat martir demi menuntaskan misi kotor Raymond. Cerita kembali ke masa depan. Johan memasuki gedung teater untuk menyaksikan pentas drama yang dimainkan oleh Raymond. Ternyata setelah kekejian yang dilakukannya, kini imbalan yang didapatkan harus berakhir sebagai pemain teater. Di dalam sana, Johan pun melihat Kohan dan anggota lainnya sedang asik menonton pertunjukan Raymond. Kembali ke masa lalu,
Johan sudah tidak tahan mendengar cerita ketakutan warga. Dari desa ke desa, entah berapa daftar nama yang telah Raymond bantai. Tidak seperti sebelumnya, kali ini ada insiden di mana warga mulai saling menuduh dan tidak mau mengakui daftar nama yang telah disebutkan Raymond. Kata saya, enggak. Di sana, Johan memohon untuk diselidiki dulu kasusnya, namun Raymond malah langsung mengacukan senjata. Johan nekat menghalanginya, dengan terpaksa Colin menghantam kepala Johan sampai pingsan. Sadar dari pingsan, Johan sudah dalam kondisi terikat. Raymond menilai Johan telah melakukan pembangkangan. Bahkan Raymond sekaligus membongkar aib tentang ayahnya yang berpangkat tinggi dari Partai Nazi Belanda NSB. Hingga semua anggota mengetahui rahasia Johan yang telah dicap di Belanda sebagai keluarga pengkhianat. Raymond ingin memberi kesempatan hidup kepada Johan dengan menyuruhnya berlari menuju kapal darurat di tepi pantai. Jika berhasil dalam waktu yang ditentukan, maka ia akan selamat pulang. Namun jika tidak, maka nasib Johan ada di tangan Raymond. Ia dibekali pisau untuk berjaga-jaga jika ingin membela diri. Johan pun langsung berlari masuk menuju hutan. Selang beberapa jam nampaknya ada dua orang prajurit sengaja memburunya. Johan berusaha melumpuhkan mereka satu persatu. Setelah berhasil, ia menemukan Kohan yang ternyata sengaja diperintah menangkap Johan. Dari arah belakang, Johan langsung memukulnya sampai pingsan. Sampai akhirnya ia berhasil menemukan kapal dan mulai menuju ke sana. Namun di tengah jalan Raymond datang menghadangnya. Johan pasrah menghadapi akhir hidupnya, hingga peluru mendarat di tubuh Johan. Raymond berkata, itu hanya luka sayatan, tetap tekan lukanya jika ingin selamat. Cerita kembali ke masa depan. Nampaknya Johan telah menunggu Raymond di ruang belakang panggung. Raymond sudah menduga momen itu pasti akan datang. Johan lelah menanggung rasa bersalah karena telah terlibat dalam permainannya. Tanpa basa-basi langsung menembak Raymond saat itu juga. Kata-kata terakhir Johan, itu hanyalah luka sayatan. Tetap tekan lukanya jika ingin selamat. Tepat di depan kedua mata Raymond, Johan memasukkan pistol ke dalam mulutnya. Berapa ribu rakyat Sulawesi Selatan yang menjadi korban keganasan tentara Belanda hingga kini masih belum jelas. Tahun 1947, delegasi Republik Indonesia menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB korban pembantaian terhadap penduduk yang dilakukan oleh Kapten Raymond Westerling sejak bulan Desember 1946 di Sulawesi Selatan mencapai 40.000 jiwa. Pemeriksaan pemerintah Belanda tahun 1969 memperkirakan sekitar 300 rakyat Sulawesi tewas dibantai oleh pasukan khusus pimpinan Westerling. Sedangkan Westerling sendiri mengatakan bahwa korban akibat aksi yang dilakukan oleh pasukannya hanya 600 orang. Perbuatan Westerling beserta pasukan khususnya dapat lolos dari tuntutan pelanggaran HAM pengadilan Belanda karena sebenarnya aksi terornya yang dinamakan kontra guerilla memperoleh izin dari Letnan Jenderal Spoor dan Wakil Gubernur Jenderal Dr. Hubertus Johannes van Mook. Jadi yang sebenarnya bertanggung jawab atas pembantaian rakyat Sulawesi Selatan adalah pemerintah dan angkatan perang Belanda. Pembantaian oleh tentara Belanda di Sulawesi Selatan ini dapat dimasukkan ke dalam kategori kejahatan atas kemanusiaan dan hingga sekarang pun dapat dimajukan ke pengadilan internasional. Karena untuk pembantaian etnis atau genosida tidak ada kadaluarsanya perlu diupayakan. Peristiwa pembantaian ini dimajukan ke International Criminal Court atau ICC di Den Haag, Belanda. Pada tanggal 12 September 2013, pemerintah Belanda melalui duta besarnya di Jakarta bernama Jet de Zwaan menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh korban pembantaian yang berisi atas nama pemerintah Belanda, saya meminta maaf dengan tragedi yang telah terjadi. Saya juga meminta maaf kepada para janda dari Bulukumba, Pinrang, Polewali Mandar, dan Parepare. Selain itu, pemerintah Belanda juga memberikan kompensasi kepada 10 janda yang suaminya menjadi korban pembantaian tersebut, masing-masing sebesar 20.000 euro atau sekitar 301 juta. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di cerita selanjutnya.